Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kata-kata a'yun, itu mata. Nah ini kita mau bahas sekalian bagaimana itu a'yun. Sebagaimana di dalam Al-Quran ada doa yang biasa kita baca, dan anakku sekalian juga upayakan amalkan doa ini, itu Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imana. Siapa yang hafal doa ini? Yang hafal doa ini bisa amalkan? Walaupun masih anak muda, dia amalkan ini doa. Kata-kata qurrata a'yun itu kalau diterjemahkan adalah penyejuk mata. Sementara di ayat lain Allah SWT berfirman, "Auzubillahi minasyaitonirrajim, wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal af'idah kullu ulaika kana anhu mas'ula." Dan Allah menjadikan bagi kamu sekalian as-sam'a. Apa artinya as-sam'a? Pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal af'idah, hati. Kullu ulaika, yang semuanya itu kana anhu mas'ula, semuanya dimintai pertanggungjawaban. Jadi kata-kata a'yun di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala biasa menggunakan kata-kata ayun itu sendiri, dan yang lain menggunakan kata-kata al-absar, penglihatan. Bagaimana mata yang Allah ciptakan ini? Di hadis Rasulullah disebutkan bahwa di hari kemudian ada 3 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama itu adalah matanya orang yang namanya air mata khasyatullah. Dia menangis karena takutnya kepada Allah. Yang kedua, mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka adalah mata yang berjaga-jaga di perbatasan. Itu pada saat terjadi perang. Mata juga ada yang menipu. Masya Allah. Jadi ada mata yang dijamin tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata ini kadang-kadang juga menipu. Secara al-kaun duniawi, anak sekalian, coba saya secara kalau kita belajar pelajaran IPA di waktu malam hari, warna biru itu warnanya apa kalau malam hari? Warna biru warnanya berubah menjadi warna hitam. Kok gitu? Ya padahal dia warnanya biru ya. Tapi kalau malam warnanya menjadi hitam. Menipu dong. Ya begitu. Nah, apalagi yang biasa menipu? Kalau ambil lidi, kasih turun di air, apa yang terjadi? Dilusukkan di air, lurus atau bengkok? Tapi dilihat bengkok. Kok gitu sih? Nah berarti pandangan yang menipu. Jadi secara al-kaun kadang-kadang penglihatan kita ini menipu. Jadi janganlah tertipu oleh penglihatan mata. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, asa antuhibbu ay'an bahwa syarrul lakum. Boleh jadi sesuatu kamu suka, antuhibbu, kamu suka, bahwa syarrul lakum, tapi dia itu tidak bagus buat kamu. Wa asa antuhibbu syai'an wa asa antukrihu, dan boleh jadi sesuatu kamu benci, bahwa khairul lakum, tapi dia bagus buat kamu. Masya Allah. Biasa lihat mangga dijual di pasar, mana yang kalau dilihat mana yang bagus warnanya, mangga yang dipetik asli dari pohonnya dengan mangga yang dikarbit, mana yang cantik kelihatan? Mana kalau dilihat cantiknya warnanya kuning ranum gitu, yang dikarbit ya. Nah, coba ambil pisau baru dibuka, mana yang manis, yang asli,
Ya kan? Berarti mata lagi menipu. Masya Allah. Yang dikasih kelihatan ranum, kuning. Pada saat dibuka, dimakan, Masya Allah, asamnya bukan main. Yang tidak dikarbit, yang memang dari pohon aslinya dimakan, ya walaupun ada asam-asamnya, tapi lebih banyak manisnya. Jadi janganlah tertipu dengan apa? Keindahan dunia. Dalam Al-Quran dikatakan, la yagurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun summa ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. La yagurranna, janganlah kalian tertipu, gurur. La yagurrannakum, itu dari kata gurur, tertipu. Janganlah kalian semuanya tertipu. Takallubul ladzina kafaru fil bilad, orang-orang yang hatinya telah Allah bolak-balikkan di atas bumi. Mata'un qalil, itulah kesenangan yang sedikit. Maka Allah mengatakan kesenangan sedikit. Mata'un qalil. Summa ma'wahum, kemudian mereka itu akan dikembalikan jahannam wa bi'sal mihad, kepada neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Alhamdulillah. Jadi jangan kita tertipu. Mata'un qalilun. Jadi gara-gara pandangan mata kita ini, kadang-kadang kita tertipu. Pertanyaan, ada kalau kau sekalian yang mau ditipu? Ada yang mau ditipu oleh matanya? Alhamdulillah, dari mau ditipu, karena kesenangan dunia itu menipu. Yang mana kesenangan yang tidak menipu? Adalah pandangan mata akhirat. Jadi apa saja yang kita mau lakukan itu semata-mata untuk akhirat, bukan kepada yang lain. Kenapa? Kalau diperturutkan ini mata kita, maka itu bisa menipu. Nah, contohnya, ya, dilihat, cantiknya, padahal apa? Hasil kapsalon, bukan aslinya. Artinya apa? Jangan kita terpengaruh dengan polesan duniawi, anak sekalian. Makanya ini jadi pelajaran buat kita. Salah satu pelajaran bisa kita ambil adalah ada bahan sekarang ini beredar di mana-mana dan disuka, itu juga menipu. Ada bahan sekarang ini yang beredar di mana-mana yang disukai oleh anak kecil sampai orang besar. Begitu bangun tidur, bahan itu lagi dicari. Sudah makan, itu lagi dicari. Apa itu? Itu kesenangan menipu. Itulah orang-orang yang tidak suka dengan Islam, dibuatkan kita bahan-bahan yang bisa menjauhkan kita dari namanya akhirat. Tidak jauhkan dari akhirat. Makanya kita sebagai orang Islam, anakku sekalian, kita tidak menghindari itu, tetapi memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kalau di HP aplikasi Al-Quran memudahkan, Masya Allah. Ada WA-nya, bisa berkomunikasi, ya, bisa tahu berita di mana-mana. Tapi kalau digunakan hanya untuk main game, Masya Allah, begitu libur, nggak ada yang dikerja kecuali main HP. Orang tertipu. Malu nggak ditipu oleh benda mati? Malu dong. Orang paling bodoh di dunia itu orang yang ditipu oleh benda mati. Jadi orang yang suka main HP itu adalah orang apa? Orang menipu. Jadi jangan kita tertipu. La yagurrannakum taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Nah, anak sekalian, kita ini berupaya untuk mengarahkan pandangan kita. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Pandangan kita itu, visi kita adalah daral akhirah, kampung akhirat. Kalau saya tanya, adakah orang yang mati bawa hartanya? Lah, apa yang ikut bersama dengan kita? Amal kebaikan. In ahsantum li anfusikum.
kebaikan kita itu kembali kepada diri kita sendiri, masuk bersama dengan kita. Itulah akan jadi penerang. Dan anak sekalian, Masya Allah, janji Allah sebagaimana nabinya, bahwa di hari kemudian itu ada yang menjadi teman kita di alam barzah. Ketika malaikat akan menyiksa mendekati, ada yang menemani kita. Wahai malaikat, jangan kamu ganggu ini, dia adalah temanku. She is atau he is my friend, is the best. Nah, ini adalah teman yang terbaik. Begitu terbaik ya? Ini adalah teman yang terbaik. Membela. Siapakah kamu? Man anta? Ana qiraatul Quran. Saya adalah bacaan Al-Quran yang kau baca tiap hari. Masya Allah. Dan aku saya rajin menghafal. Ini punya teman. Dari kemudian dalam butuh cahaya menemani kita. Di alam barzah itu kan sendiri, nggak ada yang menemani kita. Tapi ada yang menemani kita. Apa itu adalah? Bacaan Al-Quran. Kenapa? Baca Al-Quran itulah yang akan menemani kita di hari kemudian, insya Allah. Jadi janganlah tertipu dengan mata ini, karena pandangan mata kita itu adalah terbatas. Maka kita harapkan pandangan mata kita ke hari kemudian, ke hari akhirat. Ya, anakku sekalian, yang saya sampaikan di kultum subuh ini sebagai tausiah buat kita semua, insya Allah. Dan Ustaz berharap kita banyak-banyak berdoa kepada Allah agar Allah menjaga mata kita, terutama mata hati kita, agar pandangan kita di hari senantiasa kepada hari kemudian.